yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bir, dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten. Terima kasih Pak Asisten. Yang kami hormati Abu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bir beserta wakil dan seluruh anggota berhadir. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRK, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi 5. Selamat datang, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekretariat PUAJ Pak Murni. Yang kami hormati seluruh kepala SKPK yang hadir pada kesempatan ini, para panitia pelaksana, kepala sekretariat, teman-teman wartawan, seluruh alim ulama, guru-guru kami, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Tadi sudah kita dengar sambutan dari Bapak Bupati bahwa problem masyarakat kita dari hari ke hari bukan bertambah ringan, tetapi bertambah berat dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam aspek ibadah, tapi juga dalam aspek muamalah, aspek moral. Terus dari hari ke hari akan bertambah berat karena kita sekarang ini banyak di antara masyarakat kita yang tidak dekat lagi dengan, terutama sekali dengan ilmu-ilmu keagamaan kita. Dalam rangka mencari ilmu keagamaan, cukup hanya dengan membuka Google, tapi tidak lagi mencari guru yang bersanad. Ini salah satu hal yang membuat terjadinya kekisruhan, terjadinya retak di antara sesama masyarakat kita, karena referensi keagamaan tidak referensi yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Para peserta yang dirahmati Allah, problem umat ini tidak akan bisa diselesaikan, tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tidak bisa ditangani oleh ulama saja, dan juga tidak bisa ditangani oleh umarat saja. Karenanya perlu keterpaduan antara ulama dan umarat yang pada kesempatan hari ini nanti yang akan kita bicarakan. Insya Allah apabila umarat dan ulama ini berdasarkan salah satu hadis Rasulullah, sekalipun ada yang menyebutkan itu bukan hadis, sinfani minan nas, dua kelompok daripada manusia, apabila baik kedua-duanya maka akan baik seluruhnya. Apabila retak kedua-duanya maka akan retak seluruhnya, yaitu umarat dan ulama. Ulama yang diberikan tanggung jawab oleh Allah yaitu untuk mentakyinkan hukum, untuk menjelaskan posisi hukum terhadap seluruh kehidupan masyarakat, apakah dalam konteks kebijakan, konteks pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawabnya adalah para ulama, memberikan pandangan-pandangan hukum dan tanfidnya, melaksanakan pandangan-pandangan hukum tersebut adalah punya tanggung jawabnya di para umarat. Kesempatan yang sangat mulia ini perlu kita diskusikan bersama-sama, karena kita yakin umarat ulama punya tujuan yang sama, tujuan bagaimana mensejahterakan masyarakat kita, bagaimana menenteramkan masyarakat kita, terutama sekali di Kabupaten Bir ini.
insya Allah kebersamaan antara dua kelompok ulama dan umarah, masyarakat kita akan terarah hidupnya, masyarakat kita akan berada dalam rel yang tepat dalam hal menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka untuk itu melalui eksistensi para ulama ini, kita sekali lagi berharap seluruh unsur terkait yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan oleh Allah, mari kita bersinergi untuk mencita-citakan, bersinergi untuk menjalankan kewenangan dalam rangka mempertanggungjawabkan itu besok di hadapan Allah Subhanahu